dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dan disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu, dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang, dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya kawan, yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga. Tidak
tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, ke-6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana ya ikhwan, bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal, karena kami tidak berani menuduh siapapun dikenal, karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran besar, tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi ya ikhwan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi saudara di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka saudara. Tak bisa mereka sembunyikan saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah buka siang itu Kapolda Metro Jaya mengakui ya ikhwan, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit saudara yang kami semula juga mereka bajingan penjahat saudara yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku ya ikhwan. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya ikhwan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal bukannya kalau mereka mau tutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu ya ikhwan. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak. Allah buka mulut mereka saudara, Allah buka pengakuan mereka saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam saudara kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional, dan saya sampaikan kepada semua seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini, semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar, sabar. Ada saatnya ya kawan, ada saatnya kita akan melakukan perlawanan, ada saatnya ya kawan. Syuhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya, menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren Agrokultural Markas Syariat ini. Akan tapi salah satu daripada syuhada kita
atas permintaan keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya ikhwan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua syuhada yang 6 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa di FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya Pak. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat, karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya Pak. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh membiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi. Mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya ikhwan, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ya ikhwan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa?